Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiqatul Faiza, biasa dipanggil Vika, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin semuanya, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini telah mengundang perbincangan dan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Fenomena ini seperti melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan. Akibatnya, demo mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT pun digelar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Pasalnya, kenaikannya bukan hanya tinggi tapi sudah dikategorikan gila-gilaan. Peristiwa ini makin menyedihkan karena kenaikan UKT ini terjadi pada bulan pendidikan, serta di tengah-tengah PHK dan harga pangan yang masih tinggi sehingga menyebabkan banyak keluarga yang terjepit dengan kondisi yang tidak ramah ini. Alasan beberapa kampus menaikkan UKT juga seragam bahwa hal ini sejalan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Walaupun katanya menyasar anak-anak yang mampu, namun faktanya demo yang dilakukan oleh golongan tidak mampu, sebab jika mampu tentu saja mereka tidak akan turun ke jalan memprotes kenaikan tersebut. Pihak kampus mungkin merasa tidak salah atas hitung-hitungan mereka. Namun, bagaimana para mahasiswa yang mengetahui kondisi finansial keluarga mereka adalah mereka sendiri? Kemudian, kenaikan UKT yang signifikan tersebut apakah sudah ada jaminan dari pihak kampus akan dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas kuliah serta kelulusan? Jika tidak, maka tidak usah ada kenaikan UKT, sebab hanya menambahkan derita mahasiswa dan keluarganya yang belum tentu mampu, namun dicap mampu oleh kampus akibat standar yang mereka tetapkan sendiri. Penyusutan aksesibilitas. Beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT. Yang pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi terbawah, hampir terbawah dan terancam karena berbagai faktor. Mungkin pasti mereka terbebani dengan kenaikan biaya pendidikan ini. Mereka perlu mencari sumber dana tambahan atau mengambil beban kerja tambahan untuk memenuhi biaya kuliah mereka. Kedua, penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial mungkin akan kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka mempersempit kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. Yang ketiga, penurunan diversitas mahasiswa. Kenaikan UKT juga bisa berdampak pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan tinggi. Ketiga, penurunan diversitas mahasiswa. Kenaikan UKT juga bisa berdampak pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Jika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, maka perguruan tinggi mungkin akan melihat penurunan dalam keragaman mahasiswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi pengalaman belajar yang beragam dan membatasi perspektif yang dibawa oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Keempat, peningkatan beban kerja mahasiswa. Untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan, mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu. Keempat, peningkatan beban kerja mahasiswa. Untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan,
mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu atau bahkan penuh waktu selama masa studi mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu yang mereka miliki untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler, serta meningkatkan resiko kelelahan dan stres. Dan yang kelima, kesenjangan pendidikan. Dan yang terakhir, kesenjangan pendidikan. Kenaikan UKT juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan yang kurang mampu secara finansial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan tambahan, seperti kursus dan pelatihan, sementara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin terbatas dalam hal ini. Kenaikan UKT ini secara serempak telah memicu berbagai pendapat dalam masyarakat. Ada yang mendukung kebijakan tersebut dengan alasan untuk menjaga kualitas pendidikan, namun ada juga yang menantang karena dianggap mempersempit akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Polemik UKT harus segera diakhiri. Kenaikan UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia memang menunjukkan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi, namun dampaknya terhadap mahasiswa dan orang tua perlu diperhatikan dengan seksama. Penting bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan guna menjaga aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.